Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi prinsip keteknikan dengan judul destilasi. Pengertian destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap, yaitu volatilitas bahan. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan atau destilat. Atau bisa diartikan, destilasi merupakan proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, kemudian dikondensasikan dengan pendingin. Proses ini sangat umum digunakan baik di laboratorium maupun di industri, terutama untuk memurnikan zat cair atau memisahkan campuran homogen. Sebagai contoh, seperti minyak atsiri. Minyak atsiri ini merupakan senyawa aromatik yang mudah menguap. Biasanya ini diperoleh melalui metode destilasi, di mana dengan cara memanaskan bahan tumbuhan seperti buah, biji, bunga, daun, batang, akar, kulit kayu atau kayu itu sendiri menggunakan uap air. Nah, si uap ini akan membawa komponen minyak naik ke atas, kemudian akan didinginkan dalam kondensor dan dipisahkan dari airnya, sehingga didapatkanlah minyak atsiri. Bisa dilihat di gambar. Di sini seperti contohnya ada daun salam. Dia menggunakan metode distilasi air dan distilasi uap. Kemudian ada daun cengkeh, di sini bisa menggunakan distilasi air, dan bunga cengkeh menggunakan distilasi uap. Kemudian daun jeruk purut, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam separasi. Ada daun pandan wangi, ini menggunakan ekstraksi pelarut, dan bunga kamboja cendana menggunakan ekstraksi pelarut juga. Prinsip kerja destilasi ini berhubungan dengan perbedaan titik didih. Proses ini melibatkan pemanasan campuran hingga menguap dan pendinginan uap menjadi kondensat atau pengembunan. Destilasi bekerja berdasarkan perbedaan titik didih antar komponen dalam campuran cair. Jadi, ketika campuran dipanaskan, zat atau komponen yang titik didihnya lebih rendah itu akan lebih dulu menguap. Uap ini kemudian didinginkan melalui kondensor dan kembali menjadi cairan murni. Itulah yang kita sebut sebagai destilat. Nah, proses ini dilakukan pada tekanan tertentu, biasanya tekanan atmosfer. Nah, agar destilasi benar-benar bisa memisahkan komponen dengan efektif, syarat utamanya adalah komposisi uap harus berbeda dari komposisi cairan yang sedang diuapkan. Artinya, saat cairan mendidih, uap yang terbentuk harus lebih kaya akan komponen yang titik didihnya lebih rendah. Selanjutnya ada tahap destilasi. Tahap destilasi dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada pemanasan. Pemanasan dilakukan dengan campuran cairan dipanaskan dalam labu destilasi. Tujuannya untuk menaikkan suhu mencapai titik didih komponen. Yang kedua ada evaporasi atau penguapan dan pemindahan uap. Ketika suhu mencapai titik didih komponen, komponen berubah fase menjadi fase uap dan uap yang terbentuk akan naik dan berpindah melalui kolom destilasi, kemudian menuju kondensor. Yang ketiga kondensasi. Uap yang terbentuk akan mengalir ke kondensor dan didinginkan, sehingga mengalami kondensasi dan berubah menjadi cairan atau destilat. Yang terakhir ada penampungan. Cairan atau destilat hasil kondensasi akan dikumpulkan dalam wadah penampung. Dan di sini ada gambar alat destilasi beserta bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama ada pemanas sebagai untuk memanaskan campuran. Yang kedua labu destilasi, wadah untuk campuran zat cair yang akan didestilasi. Yang ketiga still head atau tabung penghubung untuk menyalur uap yang akan dimasukkan ke dalam kondensor. Yang keempat termometer untuk mengukur suhu uap air yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Yang kelima ada kondensor sebagai aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran keran. Yang keenam aliran dingin masuk sebagai aliran uap hasil reaksi masuk. Yang ketujuh, air dingin keluar sebagai aliran uap hasil reaksi keluar. Yang kedelapan, labu alas bulat hasil pemisahan untuk memisahkan antara dua zat atau lebih dengan fokus pada perbedaan titik didih. Yang kesembilan, lubang udara sebagai tempat masuknya udara yang diperlukan untuk terjadinya suatu pembakaran di dalam ruang bakar.
Kemudian yang ke-10, tabung penghubung untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung destilat. Yang ke-11, kontrol panas untuk memisahkan cairan bahan kimia dengan menggunakan panas. Yang ke-12, kontrol kecepatan pengaduk untuk mengaduk kecepatan gerakan proses pengadukan. Yang ke-13, pengaduk untuk mengontrol panas dan pengaduk campuran. Yang ke-14, batch pemanas untuk menguapkan zat atau larutan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Yang 15, batang pengaduk untuk mengaduk, memanaskan, dan menghomogenkan suatu larutan secara mekanik. Dan yang terakhir, wadah atau bat pendingin sebagai wadah pendingin. Selanjutnya ada destilasi uap atau steam distillation. Destilasi uap digunakan pada campuran senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat atau lebih. Destilasi uap dapat menguapkan senyawa ini dengan suhu mendekati 100 derajat Celcius dalam tekanan 1 atmosfer dengan menguapkan uap atau air mendidih. Teknik ini umumnya untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak atsiri pada cengkeh, kayu manis, akar wangi, sereh, dan kayu putihnya. Ada tahap-tahap pada destilasi uap atau steam distillation. Yang pertama, uap air dialirkan ke bahan yang akan diekstrak minyak atsirinya. Yang kedua, minyak atsiri menguap. Yang ketiga, minyak atsiri mengalami kondensasi dan uap air. Yang keempat, pemisahan minyak dan air dilakukan berdasarkan perbedaan berat jenis. Berikut juga disajikan gambar tahapan steam distillation. Destilasi air atau water distillation. Destilasi air adalah salah satu metode paling umum dan sederhana untuk mengekstrak minyak atsiri dari bahan nabati, seperti daun, bunga, atau kulit kayu. Metode ini cocok untuk bahan yang mudah rusak oleh panas atau memiliki kandungan minyak dalam sel-selnya. Langkah-langkah destilasi air. Yang pertama, bahan dimasukkan ke dalam ketel suling yang berisi air. Bahan tanaman misalnya daun, bunga, atau biji dicampurkan langsung dengan air dalam ketel. Yang kedua, uap dari perebusan air dan bahan dialirkan ke kondensor untuk kondensasi. Campuran bahan dan air dipanaskan hingga mendidih. Uap yang membawa komponen minyak atsiri diarahkan menuju kondensor, di mana uap tersebut didinginkan menjadi cairan. Yang ketiga, air dan minyak dipisahkan berdasarkan perbedaan berat jenis. Setelah kondensasi, campuran cairan ditampung, dan minyak atsiri dipisahkan dari air karena tidak larut dan memiliki berat jenis berbeda. Destilasi. Yang pertama, dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Destilasi memungkinkan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Jika perbedaan titik didih cukup besar, maka pemisahan menjadi sangat efisien. Yang kedua, produk yang dihasilkan benar-benar murni, karena proses destilasi memisahkan komponen berdasarkan sifat fisik atau titik didih. Hasil distilat bisa sangat murni, terutama jika dilakukan dengan teknik yang tepat dan alat yang bersih. Kekurangan destilasi. Yang pertama, destilasi berlaku hanya untuk zat dengan fase cair dan gas. Destilasi tidak dapat digunakan untuk memisahkan zat padat atau zat yang tidak dapat diuapkan tanpa terurai. Oleh karena itu, metode ini terbatas hanya untuk campuran cair dengan cair atau cair dengan gas. Yang kedua, destilasi hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Jika perbedaan titik didih antar komponen sangat kecil, maka pemisahan menjadi kurang efektif, kecuali menggunakan teknik distilasi khusus seperti distilasi fraksionasi berulang atau distilasi vakum. Yang ketiga, biaya penggunaan alat ini relatif mahal. Alat distilasi, terutama untuk skala industri atau laboratorium canggih, bisa memerlukan peralatan mahal, serta konsumsi energi yang tinggi karena proses pemanasan.